تعكر لي حياتك وبتحزن وتتأثر. Sungguh kita tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, karena saking banyaknya, saudaraku, yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus nikmat di mana kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah manusia, yang dimana kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu mari kita syukuri keberadaan kita sebagai manusia, dan kita dilahirkan di muka bumi ini tidak lain adalah ada sebab dan musabab, ya. Kuasa besaran Allah, yaitu dengan sebab ibu bapak kita. Oleh karena itu doakan, muliakan. Niscaya Allah akan memberikan kasih sayang dan ridhonya dalam meniti kehidupan ini. Semoga kita diberikan kemampuan. Amin ya robbal alamin. Hadirin kan Allah Subhanahu wa Ta'ala bicara tentang syukur, kita tidak bisa habis-habisnya, karena nikmat Allah setiap detik, setiap menit memberikan kasih sayangnya, memberikan rahmatnya, memberikan nikmat-nikmatnya yang bermacam-macam. Jadi setiap detik menit ucapkan kalau mampu alhamdulillah. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, masih berketepatan dengan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Tentu harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi bangsa Indonesia, tentu bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apalagi bersyukur? Singkat kata, bersyukur hanya taat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan tidak melanggar larangan-larangannya, dan selalu senantiasa berlindung dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita menjadi orang-orang yang sabar, agar supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur, dan agar supaya kita selalu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping kenikmatan kemerdekaan, ada nikmat yang besar sekali, yaitu nikmat di mana kita dilahirkan oleh seorang ibu dan dengan bapak kita. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam satu firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aniskurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ibumu. Masya Allah, perintah bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita. Nikmat sehat, nikmat tenaga, nikmat harta, nikmat pekerjaan, nikmat jabatan, nikmat ilmu, dan nikmat-nikmat lain banyak sekali. Ya, kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, kebangetan ya. Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukurlah dengan taat patuh kepadanya. Bapak-bapak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kenapa kita diperintahkan bersyukur kepada ibu bapak kita disandingkan? Masya Allah, ini satu paket. Siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bersyukur kepada ibu bapaknya, sempurna itu yang namanya rasa syukurnya, di samping bersyukur kepada yang lainnya. Kalau hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tidak pandai bersyukur kepada ibu bapaknya, tidak diterima syukurnya. Tanda terima kasihnya kepada tidak diterima. Sebaliknya, kalau hanya pandai bersyukur kepada ibu bapaknya, sementara tidak bersyukur kepada Allah, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya,
tidak diterima. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini satu paket. Bersyukur kepada Allah disertai bersyukur kepada ibu bapak. Oleh karena itu mari kita fastabiqul khairat, kita berlomba dalam kebaikan. Yang ibu bapak kita masih hidup, Masya Allah, masih punya kesempatan, muliakan, hormati, senangkanlah, bahagiakanlah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Doakan, santuni dengan sesantun-santunnya. Saudara kepada Allah Subhanahu, kembali lagi kita harus selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah meninggal, hanya Allah Subhanahu, doakan. Kalau doa jangan sekali, hanya Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali, mungkin 10 menit, mungkin setengah jam, mungkin 1 jam, khusus untuk ibu bapak kita yang masih hidup maupun yang sudah mendahulunya. Dan yang sudah mendahulunya, ya, hadirin Allah, sambung itu kerabatnya, muliakan, hormati orang-orang yang terdekat dengannya. Saudaraku bukan Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu juga meneruskan amal solehnya. Istiqomahnya apa ibu kita, istiqomahnya apa bapak kita tentang amal solehnya. Teruskan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah telah bersabda, hadirin Muhammad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Bahwasanya ridha Allah Subhanahu wa taala ini tergantung ridha ibu bapak. Maka jangan main-main kita hamba Allah Subhanahu dalam hidup ini. Jangan sampai kita, ya namanya manusia, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita saudara Allah Subhanahu, wajar, tapi bersegeralah. Akuilah itu adalah kesalahan dan mintalah maaf kepadanya. Sekali lagi, jangan sampai kita punya persoalan dengan ibu bapak dalam meniti kehidupan ini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi mari kita bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu atas nikmat yang diberikan kepada kita, dan kita juga bersyukur kepada ibu bapak kita. Tentu mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, dan mudah-mudahan kita digolongkan hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah dan suka berterima kasih kepada ibu bapak dengan taat patuh kepada Allah dan Rasulnya. Semoga kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu untuk memuliakan. Amin ya rabbal alamin.